Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang hidupnya biasa-biasa aja, nggak pernah pamer, handphonenya bukan yang terbaru, bajunya sederhana, tapi entah kenapa hidupnya tenang. Bisa liburan kapan aja, bantu orang tua tanpa mikir dua kali, dan nggak pernah panik soal uang. Aku dulu sering mikir, mereka kerja di mana sih? Gajinya berapa? Tapi lama-lama aku sadar, mungkin pertanyaannya bukan mereka dapat dari mana, tapi mereka ngelola kayak gimana. Karena jujur aja, aku bukan orang boros, tapi juga nggak bisa dibilang hemat. Gajian datang, senang sebentar. 2 minggu kemudian, dompet sepi, tapi isi keranjang belanja penuh hal yang bahkan aku lupa pernah beli. Lucunya, waktu itu aku merasa ya wajar aja lah, kerja kan buat dinikmatin. Tapi di titik tertentu, aku ngerasa aneh. Aku kerja keras, tapi kok nggak pernah ngerasa cukup. Sampai suatu hari, aku ketemu istilah sederhana yang mengubah cara pandangku tentang uang. Frugal living. Bukan hidup pelit, bukan anti kesenangan, tapi seni untuk nggak ngabisin tenaga, waktu, dan uang buat hal yang nggak punya nilai panjang. Dan dari situ, aku mulai belajar bahwa mungkin kekayaan itu nggak datang dari seberapa keras kita ngejar, tapi dari seberapa sadar kita berhenti membuang. Dulu, aku kira kaya itu cuma soal angka di rekening. Tapi makin kesini aku sadar, banyak orang yang kelihatan kaya, tapi hidupnya sempit. Punya mobil, tapi takut bensin naik. Punya rumah, tapi tiap bulan ngos-ngosan bayar cicilan. Punya banyak barang, tapi sedikit ketenangan. Jadi aku mulai nanya ke diri sendiri, sebenarnya kaya itu apa sih? Buat sebagian orang, kaya itu rumah besar, liburan ke luar negeri, tas branded. Tapi buatku sekarang, kaya itu sesederhana bisa tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan. Kaya itu saat kamu bisa nolak tawaran kerja yang gak cocok tanpa takut besok gak makan. Kaya itu waktu kamu bisa bantu orang tua tanpa harus ngitung dulu saldo di ATM. Kaya itu bukan berarti punya segalanya, tapi cukup punya pilihan. Dan hal itu cuma bisa datang kalau kamu berhenti hidup buat validasi orang lain. Karena jujur, sebagian besar dari kita bukan hidup untuk diri sendiri, tapi buat kesan. Kita beli hal-hal yang gak kita butuh, dengan uang yang belum tentu kita punya, buat nunjukin ke orang yang bahkan gak peduli. Aku dulu begitu. Setiap kali ngerasa gak aman, aku cari pelampiasan. Beli barang baru, makan enak, cari alasan biar kelihatan baik-baik aja. Tapi kenyataannya, semua itu gak pernah bikin tenang. Sampai aku sadar, yang aku cari bukan barang, tapi rasa aman. Dan rasa aman itu datang bukan dari punya banyak, tapi dari tahu cara cukup. Di situ aku mulai ngerasa, mungkin yang perlu kita kejar bukan kaya raya, tapi kaya kesadaran. Kesadaran buat tahu mana yang penting, mana yang cuma kelihatan penting. Karena begitu kamu tahu bedanya, kamu udah setengah jalan menuju kebebasan finansial. Setelah aku tahu apa itu kaya buatku, aku mulai sadar satu hal. Masalahku bukan di uangnya, tapi di caraku mikir tentang uang. Karena kalau mindsetnya salah, seberapapun banyaknya penghasilan, hasilnya tetap sama, habis tanpa arah. Frugal living bukan cuma soal menghitung pengeluaran, tapi tentang memahami kenapa kita membelanjakan sesuatu. Tentang jujur ke diri sendiri, apakah aku butuh ini atau cuma pengen kelihatan cukup di mata orang lain? Ada satu konsep yang nempel banget di kepala, delayed gratification. Menunda kesenangan kecil sekarang demi hasil yang lebih besar nanti. Kayak menanam pohon, kamu gak bakal dapat buah di minggu pertama. Tapi kalau sabar, kamu bakal panen sesuatu yang jauh lebih bernilai. Dulu, aku gak sabaran. Setiap kali stres, aku belanja. Aku bilang ke diri sendiri, ini self-reward. Tapi nyatanya, itu cuma bentuk pelarian. Karena setelah belanja, stresnya balik lagi. Cuma sekarang ditambah rasa bersalah. Sekarang, tiap kali aku pengen beli sesuatu, aku tanya dulu, aku beneran butuh atau cuma lagi pengen ngerasa lebih baik? Kalau jawabannya yang kedua, aku tahan. Kadang rasa pengennya hilang dalam sejam. Kadang aku malah nemu hal lain yang lebih bermakna. Nonton video edukatif, masak sendiri, atau ngobrol sama orang rubah. Dan lucunya, dari situ aku sadar, ternyata kesenangan yang ditunda seringkali lebih nikmat daripada kesenangan yang instan. Karena ada rasa menang di situ. Rasa bahwa kamu mengendalikan hidupmu, bukan sebaliknya. Lama-lama efeknya bukan cuma ke dompet, tapi ke pikiran juga. Aku jadi lebih tenang, lebih sulit tergoda, gak gampang iri sama pencapaian orang lain, karena aku tahu apa yang sedang aku bangun. Frugal living bukan cuma soal uang,
Ini soal menata ulang hubungan kita dengan keinginan. Dan saat kamu mulai bisa membedakan ingin dari butuh, kamu udah selangkah lebih dekat sama kebebasan. Bukan cuma finansial, tapi juga mental. Setelah paham soal pola pikir, aku mulai bertanya ke diri sendiri. Kalau frugal living itu seni mengatur hidup, gimana cara memulainya? Karena tahu teori itu gampang, tapi mengubah kebiasaan itu perjuangan sesungguhnya. Jadi, aku mulai dari langkah paling sederhana. Gak muluk-muluk, cuma 5 hal kecil. Tapi dari situlah semuanya berubah. Langkah 1, kenali kebocoran kecil. Aku mulai dengan ngelacak kemana uangku sebenarnya pergi. Aku buka catatan rekening, ternyata lucu juga. Uangku nggak habis karena beli hal besar, tapi karena hal-hal kecil yang numpuk. Langganan digital yang jarang kupakai, kopi harian, ongkir makanan, voucher diskon yang ujungnya nggak hemat sama sekali. Dan waktu dijumlah, aku kaget. Itu bisa jadi setara 1 bulan tabungan. Dari situ aku sadar, kebocoran kecil bisa menenggelamkan kapal besar. Aku nggak langsung stop semua, tapi mulai pilah mana yang benar-benar aku nikmati, mana yang cuma kebiasaan. Aku tetap minum kopi, tapi sekarang aku bikin sendiri di rumah. Aku masih nonton film, tapi aku pilih 1 platform aja, bukan 3 sekaligus. Intinya bukan berhenti menikmati hidup, tapi berhenti hidup autopilot. Dan tiap kali aku berhasil menahan 1 kebiasaan kecil, aku ngerasa kayak nyelamatin versi masa depanku sendiri. Langkah 2. Prioritaskan yang berdampak panjang. Setelah tahu mana yang bocor, aku mulai alihkan uangnya ke hal yang lebih penting. Dulu aku pikir investasi itu cuma buat orang kaya. Padahal, justru orang yang belum kaya harus mulai duluan, biar bisa berhenti kerja demi uang suatu hari nanti. Aku mulai dari hal paling dasar, dana darurat. Tabungan yang gak disentuh bahkan kalau lagi pengen banget. Setelah itu, aku mulai investasi kecil, reksadana, deposito, atau belajar saham. Gak besar, tapi rutin. Dan pelan-pelan aku lihat uangku mulai kerja untukku. Di titik itu, aku baru paham makna kalimat ini. Orang kaya beli waktu, orang miskin jual waktu. Karena waktu kamu punya cadangan, kamu punya pilihan. Dan pilihan itu jauh lebih mahal daripada sekedar gaji tinggi. Aku juga mulai investasi di hal non-finansial, skill. Belajar editing, public speaking, nulis naskah kayak gini. Karena kemampuanmu itu aset yang gak bisa dicuri inflasi. Langkah ketiga, mindful spending. Ini mungkin langkah yang paling sering disalahpahami. Mindful spending bukan berarti pelit, tapi sadar. Dulu aku belanja impulsif. Kalau ada promo, aku beli dulu, mikirnya belakangan. Sekarang, aku punya 3 pertanyaan wajib setiap kali mau beli sesuatu. Apakah aku benar-benar butuh? Apakah ada alternatif yang lebih hemat? Apakah ini bikin hidupku lebih baik dalam jangka panjang? Kalau 3-tiganya nggak lolos, aku batalin. Dan anehnya, makin sering aku nahan diri, makin ringan rasanya. Aku mulai ngerasain power yang beda. Bukan karena aku bisa beli apapun, tapi karena aku nggak harus beli apapun buat ngerasa cukup. Kadang aku tetap beli hal-hal yang menyenangkan, tapi dengan sadar. Kayak makan enak bareng teman setelah seminggu kerja keras. Aku nikmatin penuh tanpa rasa bersalah. Karena frugal living bukan soal menolak kesenangan, tapi memilih kesenangan yang benar-benar berarti. Langkah 4. Gunakan sistem. Setelah pikiran mulai tertata, aku butuh sistem yang bantu konsisten. Aku mulai pakai aplikasi pencatat keuangan. Bukan yang rumit, yang penting aku tahu kemana uang jalan. Aku bagi pengeluaran jadi 3 kategori: kebutuhan, tabungan, dan hiburan. Kadang aku juga pakai metode amplop. Tiap amplop punya tugas: makan, transportasi, hiburan. Kalau amplopnya habis, ya udah, berarti waktunya berhenti. Kedengarannya kaku, tapi justru bikin tenang. Karena frugal living itu bukan tentang membatasi hidup, tapi memberi bagar biar hidup gak berantakan. Sistem kecil itu bikin aku lebih jujur sama diri sendiri. Aku tahu kapan aku berlebihan, kapan aku konsisten, dan kalau lagi nyimpang, sistem itu yang ingetin, tanpa perlu rasa bersalah berlebihan. Langkah 5. Naik kelas pelan-pelan. Banyak orang mikir hidup hemat berarti nggak boleh naik kelas, padahal nggak juga. Aku tetap pengen hidup nyaman, tapi sekarang aku punya aturan baru. Naik kelas boleh,
asal bareng sama naiknya penghasilan pasif, bukan utang. Dulu tiap kali dapat bonus, aku langsung upgrade barang. Sekarang aku upgrade sistem. Aku beli alat kerja yang bikin produktivitasku naik. Aku investasi di peralatan yang tahan lama, bukan cuma yang viral. Aku juga belajar satu hal. Barang bagus itu bukan berarti barang mahal. Barang bagus itu yang tahan lama, fungsional, dan bikin hidup lebih sederhana. Karena semakin sedikit keputusan yang harus kamu buat tiap hari, semakin banyak energi yang bisa kamu simpan buat hal-hal penting. Dan dari situlah aku mulai benar-benar ngerti makna frugal living. Bukan tentang menahan diri terus-menerus, tapi memilih pertumbuhan yang sadar. Hidup sederhana bukan berarti berhenti berkembang, tapi berkembang tanpa kehilangan kendali. Sekarang, setelah beberapa tahun jalan di gaya hidup ini, aku bisa bilang satu hal. Frugal living itu bukan perjalanan menahan diri, tapi perjalanan mengenal diri. Karena tiap keputusan finansial adalah cermin. Di situ kelihatan apa yang kamu takuti, apa yang kamu kejar, dan apa yang sebenarnya kamu anggap cukup. Dan kalau kamu bisa berdamai dengan 3 hal itu, uang gak lagi jadi sumber stres, tapi alat buat kebebasan. Bukan berarti aku udah perfect. Kadang masih tergoda, masih impulsif. Tapi bedanya sekarang aku sadar. Dan kesadaran itu jauh lebih berharga daripada sekedar saldo. Langkah 4. Gunakan sistem. Setelah pikiran mulai tertata, aku butuh sistem yang bantu konsisten. Aku mulai pakai aplikasi pencatat keuangan. Bukan yang rumit, yang penting aku tahu kemana uang jalan. Aku bagi pengeluaran jadi 3 kategori: kebutuhan, tabungan, dan hiburan. Kadang aku juga pakai metode amplop. Tiap amplop punya tugas: makan, transportasi, hiburan. Kalau amplopnya habis, ya udah, berarti waktunya berhenti. Kedengarannya kaku, tapi justru bikin tenang. Karena frugal living itu bukan tentang membatasi hidup, tapi memberi bagar biar hidup gak berantakan. Sistem kecil itu bikin aku lebih jujur sama diri sendiri. Aku tahu kapan aku berlebihan, kapan aku konsisten, dan kalau lagi nyimpang, sistem itu yang ingetin, tanpa perlu rasa bersalah berlebihan. Langkah 5. Naik kelas pelan-pelan. Banyak orang mikir hidup hemat berarti nggak boleh naik kelas. Padahal nggak juga. Aku tetap pengen hidup nyaman, tapi sekarang aku punya aturan baru. Naik kelas boleh, asal bareng sama naiknya penghasilan pasif, bukan utang. Dulu tiap kali dapat bonus, aku langsung upgrade barang. Sekarang aku upgrade sistem. Aku beli alat kerja yang bikin produktivitasku naik. Aku investasi di peralatan yang tahan lama, bukan cuma yang viral. Aku juga belajar satu hal. Barang bagus itu bukan berarti barang mahal. Barang bagus itu yang tahan lama, fungsional, dan bikin hidup lebih